Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita semua hadir di tempat ini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. M. Tomana, Bapak kita, Bapak Ketua Sinode Gereja Sahabat Indonesia yang hari ini memberi waktunya untuk hadir dan bersama dengan kita dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan, meninggikanmu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta-Mu.
syukur. Kami berterima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Kami boleh bangun pagi menikmati berkat-berkat-Mu. Menerima kekuatan dan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami disegarkan. Bahkan pada hari pagi ini, secara khusus Engkau menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk kami memuji, menyembah Engkau. Biarlah ibadah kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu turun. Kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami akan dari segala dosa dan salah kami. Tahirkan kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan pada pagi di dalam ibadah minggu hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah ada, bahkan mereka yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan hantar mereka boleh tiba di dalam penyelamatan Tuhan. Di dalamnya kami bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami tahu bahwa saat kami memuji, menyembah Engkau, ada satu oknum kuasa yang tidak senang melihat kami. Oleh karena itu kami bersatu, kami berdoa menolak dia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat-Mu menjadi bagian kami semua. Kami berdoa tidak satupun umat-Mu yang hadir hari ini kembali di dalam kehampaan, tetapi menerima berkat, peneguhan, kuasa di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian di dalam ibadah, tim musik, singer, WR, bahkan apapun yang terkecil yang dilayani, yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Secara khusus hamba-Mu berserah diri, Tuhan urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan ibadat ini dari awal sampai ke akhir. Biarlah di dalam nama Tuhan terjadi. Karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu turun atasnya. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Tetap dalam keadaan berdiri, kita mau terus memuji Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru datang maupun yang sudah datang dari tadi. Shalom. 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 Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Karena itu kita mau bersorak, menari dan memuji Tuhan. Lambaikan tangan di kiri kanan. Mungkin tadi belum menyapa, saling menyapa. Dan kita mau katakan kita semua sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak Allah. Amin. Kuasa
segala raja, haleluya, yang memberi kekuatan kepada kita untuk menang atas segala persoalan kita. Kita bisa terbang tinggi bersama dengan Dia dalam seluruh persoalan kita, karena kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang menguatkan kita menjalani hari-hari kita penuh dengan pergumulan. Ada kekuatan Tuhan oleh firman yang membuat kita menang atas seluruh persoalan hidup. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa. Selalu
sesungguhnya hati kami siap mendengar. Kami menolak segala kuasa intervensi setan iblis yang tidak berasal dari Tuhan. Biarlah kebebasan dan Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, sedia hati kami mendengar firman-Mu. Demi Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu yang pertama saya ingin menyatakan rasa syukur kepada Tuhan karena hari ini, di hari Minggu ini, Tuhan berkenan mempertemukan kembali. Saya menghitung-hitung memang sudah agak lama tidak bertemu dengan saudara-saudara secara fisik. Tapi saudara-saudara, doa saya, doa kami, pelayan-pelayan yang ada di Sinode Gereja Sahabat Indonesia, kami terus menopang, menyisikan semua jemaat-jemaat yang ada di berbagai tempat, dan secara khusus yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu jemaat di dalam segala hal. Kita telah melewati hari-hari yang sulit 2-3 tahun yang lalu, dan hari ini kita ada, kita percaya karena Tuhan bersama kita. Amin. Tentu pengalaman-pengalaman semua bisa berbeda, tetapi satu hal, bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah lalai menopang dan menyertai kita. Termasuk topangan jemaat kepada Ibu Gembala yang saat ini masih dalam pemulihan. Bersyukur sudah berada di tengah-tengah kita, walaupun tidak ada di dalam ruangan ini, ada di ruang sebelah, tapi kita percaya Roh Tuhan, Roh Kudus mampu menolong dan menyertai, memberkati kita. Tidak berpanjang lebar pada saat ini, karena kita akan segera masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca renungkan pada pagi hari ini terambil di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ya, mari kita membuka Alkitab kita, dan kita akan mengikuti pembacaan secara saksama. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah mendapatkan? Silahkan mengikuti, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya.
Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku tahu, saya ulang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan teristimewa memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya ingin menyapa salam. Dan itulah doa kita semua. Kiranya saat ini kita juga menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini di dalam surat Paulus kepada orang Kristen di kota Korintus, tepatnya di 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, kita akan merenungkan dalam sebuah tema kecil. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Sekali lagi, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Selanjutnya Rasul Paulus menutup dalam pembacaan kita, jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, setiap orang termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini, saya percaya tidak satu orang yang mau merasakan apa yang namanya penderitaan, kesusahan, kesulitan, kemalangan, kemiskinan, ketidakberuntungan,
bahkan sakit penyakit. Tidak satupun juga orang yang ada di ruangan ini yang mau menjadi buah bibir bagi banyak orang. Pastilah setiap kita mau yang baik-baik saja. Dan pada umumnya kita mau senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sepertinya bagian pembacaan kita, secara khusus tema yang akan menjadi landasan perenungan khotbah hari ini, boleh dikatakan sebuah anak kalimat yang paradoks. Sebuah kalimat yang paradoks. Mengapa? Karena pada umumnya manusia seperti yang saya katakan tadi, tidak satu orang yang mau merasakan kesulitan, penderitaan, dan seterusnya. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-10. Aku lebih bermegah pada kesulitan, penderitaan, dan seterusnya. Artinya saudara-saudara, ini sebuah pernyataan yang paradoks. Secara lahiriah itu sulit untuk menerima. Tetapi ada makna, ada tujuan, maksud Tuhan secara iman. Hendak mengingatkan, menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pernyataan yang paradoks ini kita kenal dalam perjalanan, bahkan apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus, baik di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, secara khusus dalam pemberitaan Injil. Bukankah Rasul Paulus oleh karena pemberitaan Injil ia harus menderita, bahkan ditangkap, dianiaya, dipenjara? Itu adalah bagian yang dilalui oleh Rasul Paulus. Tapi mengapa dia harus mengatakan aku lebih bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesulitan? Karena sesungguhnya pengalaman-pengalaman yang ia lalui itu sebagai proses dalam pembentukan iman yang lebih kuat lagi. Melalui proses-proses yang ia lalui, melalui pengalaman-pengalaman yang ia lalui, Tuhan sedang berbicara bahwa Rasul Paulus, dia harus lebih dan lebih semakin kuat dan kokoh lagi. Dalam arti saudara-saudara, berbicara secara umum pengalaman atau sejarah kekristenan di abad mula-mula ini tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Amin. Karena itu saudara-saudara, ketika kita juga mengalami kesulitan, pergumulan sama seperti Paulus, kiranya kita tidak cepat-cepat menganggap bahwa Tuhan tidak lagi berpihak dengan kita. Tuhan sudah jauh. Seperti ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apakah engkau masih ada? Engkau membisu 1000 bahasa. Tetapi sesungguhnya di dalam pemahaman iman, di dalam perenungan, kiranya Tuhan mengingatkan dan menjelaskan bahwa ada rencana-rancangan Tuhan yang secara manusia kita tidak pahami, tetapi itu harus kita terima. Mengapa? Karena itu adalah sebuah proses dan pengalaman rohani, pengalaman iman,
seorang percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan Ayub? Kita semua sudah mendengar, membaca bahwa pengalaman demi pengalaman, kesulitan demi kesulitan yang harus dilalui oleh Ayub. Tetapi pada akhirnya dia harus tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia berkata, semua dari Tuhan. Aku datang dan lahir ke dunia telanjang, dan aku pun akan kembali dan meninggalkan semuanya itu. Itu berarti saudara-saudara tidak menjadi dasar dan alasan bahwa seorang percaya itu harus selalu ada di dalam kelimpahan. Sekali lagi, seorang Kristen, seorang percaya itu dia harus mengalami pengalaman-pengalaman iman sebagai bagian dan proses untuk rohani kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun telah mengalami peristiwa hebat, Rasul Paulus tidak ingin membanggakan dirinya. Paulus sudah dipanggil, Paulus sudah diproses, dan Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar. Paulus diberikan karunia secara khusus untuk pemberitaan Injil. Paling tidak saudara-saudara 13 surat yang ditulis Rasul Paulus di dalam Alkitab. Jauh berbeda dengan para murid atau rasul-rasul yang lain. Karena itu saudara-saudara, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak memegahkan dirinya sekalipun dia ada dasar, tetapi itu tidak ada faedahnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu Paulus hendak mengungkapkan penglihatan, penyataan dengan kalimat, ada seorang Kristen dan bukan sewaktu saya bertemu Tuhan 14 tahun yang lalu. Disebutkan juga entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Selanjutnya ditegaskan hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam pembacaan kita pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Lalu Paulus tiba-tiba terangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan kembali oleh manusia. Ayat yang keempat. Beberapa penafsir menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah kisah perjumpaan Paulus dengan Kristus. Waktu Paulus berada dalam perjalanan dari kota Damsik atau Damaskus ke Yerusalem. Berdasarkan kisah para Rasul 9 ayat 2 sampai 24. Tapi ada juga yang menyebut sebagai peristiwa pewahyuan dalam penglihatan akhir zaman, sebagaimana di dalam pembacaan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita soal kapan dan di mana Rasul Paulus menerima penglihatan dan penyataan ini tidak selalu atau tidak harus kita mempertentangkan. Yang terpenting adalah bahwa Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus. Rasul Paulus diubahkan dan dipakai menjadi seorang pelayan Kristus yang luar biasa. Amin. Selanjutnya saudara-saudara,
Pastikan kita juga bahwa setiap kita yang ada di dalam ibadah minggu hari ini, kita pastikan bahwa kita semua adalah biji mata Tuhan. Kita semua yang telah dipanggil dan diselamatkan, dan kita tetap setia kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Pergumulan, persoalan, tantangan, masalah, penderitaan, dan lain dan seterusnya boleh datang, boleh terjadi, kita bisa lalui. Tapi satu hal, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ini yang harus kita syukuri. Tadi saya katakan bahwa kalau hari ini kita ada, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh menghirup udara dan boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Ini semata-mata anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7, kalau kita perhatikan, Paulus menyebutkan duri dalam daging yang ia dapat setelah ia mengalami penglihatan yang luar biasa. Duri ini bertujuan agar tidak menegahkan dirinya, sehingga saat Paulus menulis surat ini, dia bukan berbicara tentang dirinya sebagai rasul yang besar, tetapi sebagai hamba Kristus. Ini penting supaya tidak ada orang yang menganggap dirinya sebagai manusia super. Amin. Kita boleh menikmati berkat dan anugerahnya, pertolongannya, kasihnya. Tetapi satu hal, kalau Tuhan berkenan menganugerahkan semua berkat sebagaimana doa-doa kita, itu harus dipahami sebagai berkat Tuhan semata, sebagai titipan Tuhan. Dan itu semua adalah milik Tuhan, dan pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, di dalam Roma 17 ayat yang ke-7 di sana hingga ayat yang ke-10 dijelaskan bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Jangankan harta benda yang ada pada kita, jangankan jabatan yang ada pada kita, hidup kita pun adalah bersifat sementara. Dengan kata lain, sebagaimana Paulus sudah katakan, baik hidup ataupun mati kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mau dan meminta penyerahan secara total kepada Tuhan. Masalahnya saudara-saudara, jujur harus dikatakan sebagai manusia, ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, pada kesulitan, kita berusaha untuk melepaskan dan berusaha bagaimana mungkin kita bisa keluar dari pergumulan. Itu manusiawi, itu betul. Tapi di luar kekuatan kemampuan kita, ada tangan yang tidak kelihatan turun menopang dan meneguhkan kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan melalui pembacaan kita hari ini bahwa manusia itu hanya hidup sementara. Kita semua akan meninggalkan dunia ini, tetapi yang kekal adalah firman Tuhan, yang kita syukuri karena ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara Rasul Paulus memanfaatkan tindakan pemeliharaan Allah itu. Ia bermegah atas kelemahannya dan bersuka di dalamnya. Karena itu, di dalam ayat yang ke-10 bagian B, bagian akhir, di dalam kelemahan aku bermegah. Di saat aku lemah, maka aku kuat. Artinya saudara-saudara, pengalaman-pengalaman atau realita kehidupan itu boleh datang, boleh menerpa kita. Tetapi satu hal, kekuatan dan penyertaan, keteguhan iman tidak boleh sedikit pun meninggalkan kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, pengalaman-pengalaman Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita tetap berharap, berseru, dan mengalami kekuatan, keteguhan dari Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengalami penderitaan, pengalaman-pengalamannya, dia hanya mampu berkata, hanya karena kasih karunia. Dalam ayat yang ke-9 jelas di sana, baik aku memberikan kasih karuniaku kepadamu. Karena itu saudara-saudara, merupakan suatu dasar, merupakan sebuah landasan yang kuat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Di dalam Ibrani 19 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan bagaikan memberikan penguatan, peneguhan kepada kita, bagaikan saut yang dilemparkan ke tubir laut. Artinya saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang kuat ketika kita diperhadapkan pada pergumulan hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita pernah naik kapal, maka tentu ABK, anak buah kapal itu akan cepat-cepat melemparkan jangkar, ya, ke laut untuk tujuan supaya kapal itu tertambak. Sehingga ketika ombak datang, kapal itu dia tetap dalam posisinya. Dia tetap berlabuh karena ada tambak yang namanya saut di dalam kapal itu. Ya, ada besi yang harus dilemparkan ke laut, selain juga harus ditambak, diikatkan pada tiang-tiang yang sudah disiapkan. Itu berarti bahwa kapal itu sekalipun ada gelombang, ada ombak, kapal itu akan tetap stay, dia akan tetap ada di tempat. Demikian juga saudara-saudara, iman yang ada pada kita, iman itulah yang akan memberikan penguatan, peneguhan, sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam menjalani sebuah kehidupan dengan berbagai dinamika kehidupan ini. Saudara-saudara, pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka kita akan datang kepada Kristus dan layak menerima kekuatan darinya, lalu mengalami curahan kekuatan dan kasih karunia ilahi. Saudara-saudara, di dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Ayat yang ke-9, ya.
bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, saudara-saudara, sebuah realita kehidupan yang kita alami, kita diperhadapkan pada pergumulan, pada kesulitan-kesulitan, pada penderitaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa Tuhan selalu hadir dan meneguhkan kita. Ada sebuah pernyataan dari seorang pengkhotbah, mungkin ada baiknya, ada benarnya, dan mungkin juga saudara sudah pernah mendengar, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Amin. Ketika kita turun tangan, maka Tuhan mengangkat tangan. Soal yang kedua ini ya relatif. Yang pasti bahwa anytime, dimanapun, Tuhan selalu ada dan bersama dengan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, kemalangan, termasuk sakit penyakit, Tuhan tidak alpa. Dia 24 jam, dia selalu menyertai dan menopang kita. Itu sebabnya juga Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya saudara-saudara, ini sebuah penyataan iman bahwa apapun, bagaimanapun, dimanapun kita berada, harus kita meyakini bahwa kuasa Tuhan terlalu dan selalu besar di dalam hidup kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, berbicara tentang pengalaman-pengalaman hidup dengan berbagai dinamika, itu soal biasa. Karena itu juga Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, bahwa pergumulan-pergumulan atau pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya saudara-saudara, kalau kita mengalami pergumulan masalah, itu memang sebuah hal yang manusiawi. Tetapi yang pasti, dia tidak akan menjadi lebih besar, lebih kuat dari pengalaman hidup beriman kita. Karena itu saudara-saudara, kita sangat diingatkan pada pagi hari ini, apapun pergumulan, apapun kesulitan hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam pelayanan kita, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Saudara-saudara, saya ingin membawa kita dalam pengalaman-pengalaman real. Kita pernah ke laut atau ke Ancol kan? Di sana kita akan melihat para pemain ski air, peselancar. Bagaimana peselancar itu akan bisa menikmati hobinya ketika ada gelombang. Saat gelombang tidak ada, maka pasti dia tidak akan menikmati yang namanya permainan ski air. Bahkan terkadang untuk bisa menikmati permainan ski itu harus ditarik dengan speed begitu kencang, dan di sana dia menikmati sebuah kenyamanan, sebuah hobinya. Itu saudara-saudara
yang mau menjelaskan kepada kita bahwa pengalaman-pengalaman hidup kita itu selalu diperhadapkan pada realita, suka atau tidak suka, tetapi pengalaman berkata beda. Artinya saudara-saudara, ada realita kehidupan sebagai pengikut Kristus. Ada harga yang harus kita bayar, yang harus kita lalui. Tetapi pemahaman iman kita itu adalah hal yang biasa. Itu pengalaman-pengalaman hidup yang biasa saja, di mana semua orang bisa menerima. Apakah orang yang percaya kepada Kristus atau tidak percaya kepada Kristus, pengalaman realita itu terjadi kepada siapa saja. Bagian yang lain, saudara-saudara, kita semua ini suka ada di jalanan. Ketika kita mengendarai mobil atau motor, jujur di kota Jakarta ini yang membuat kita banyak membuat kita pusing dan kadang membuat kita harus marah. Mengapa? Ketika kita harus berjalan sesuai dengan marka jalan, tidak jarang di berbagai tempat itu harus dipepet, ya, harus tergeser karena di depan sana mungkin ada kecelakaan atau penutupan jalan. Apa sikap kita? Ketika orang di kiri kanan kita memepet, ya mau tidak mau, kita juga harus ikut dengan alur. Untuk apa? Supaya kita bisa tidak tersenggol, tetapi juga ada tujuan supaya kita bisa keluar dari kemacetan. Pengalaman-pengalaman itu terjadi, ya. Ya, saya sering kali seperti itu. Harus ke kiri, harus ke kanan. Ini saya bilang, aduh, ini orang sudah macet, kita ditambah pepet lagi. Apakah ke kiri atau ke kanan sesuai dengan jalur yang dibuka di sana. Kalau jalur kiri dibuka, maka kita akan dipepet ke kiri. Kalau jalur kanan yang dibuka, maka kita akan dengan sendirinya terbawa ke marka jalan di kanan. Like that, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti itu kehidupan beriman kita. Bahwa kadang-kadang harus kita diarahkan pada sebuah titik, tetapi titik itu justru membawa kita untuk bisa keluar dari pergumulan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman itu, maka tentu saja kita harus optimis dan melihat ada nilai kekal di dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena dengan demikian kuasa Kristus ada bersama kita dan diam di dalam diri kita, sementara kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya ketika kita harus meninggalkan dunia ini, masuk di dalam kehidupan kekekalan. Karena itu saudara-saudara, kalau berbicara dari awal tadi bahwa pengalaman hidup yang kita hidupi saat ini di dunia ini, itu adalah mengantar kita pada sebuah kehidupan kekekalan, di mana tidak ada penderitaan, di mana tidak ada tangisan dan air mata. Di sana kita akan terus bersama memuji dan bersorak bagi Tuhan. Saudara-saudara, bagian akhir. Karena itu saudara-saudara, di dalam diri dan kehidupan kita ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan. Tujuannya adalah agar kita semakin berharap, kita semakin bersandar dan percaya kepada kuasa Tuhan.
yang berdaulat atas hidup dan kehidupan ini. Seperti kata bijak, di atas langit ada langit. Artinya bahwa siapapun kita dan sehebat apapun kita masih ada orang yang melebihi kehebatan yang kita miliki, yaitu Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak dapat terpandingi, tidak dapat disaingi, itulah yang akan menopang dan menolong kita. Bersama dengan Tuhan selalu ada kuasa dan mujizatnya. Ingatlah bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Pemulihan Tuhan yang cukup menghasilkan ketaatan, kasih karunia yang berlimpah. Karena itu saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, pada kesulitan-kesulitan, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Seperti kalau kita memperhatikan orang yang berenang, yang tidak tahu berenang. Ketika orang itu ada di dalam air, maka dia akan memencak-mencak, dia akan bergerak sekuat tenaga. Kalaupun ada orang yang menopang, yang ingin menolong, bisa tenggelam bersama. Karena kekuatan orang yang tidak bisa berenang itu akan diekspresikan, akan dikeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melihat seperti itu, biarlah untuk sementara dia akan terus berusaha, dan pada saatnya dia akan tidak berdaya. Dan pada saat tidak berdaya, maka Sang Penolong itu bisa menolong dengan enak. Dia bisa mengangkat karena tidak lagi merontak-rontak. Demikian saudara-saudara, pengalaman hidup secara rohani. Kadangkala kita berusaha untuk keluar dan menggunakan semua daya dan potensi kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita lebih lagi untuk mengenal kasih karunia-Nya. Tuhan mau supaya kita terus lagi berharap dan berserah diri hanya kepada Dia. Berharaplah kepada Tuhan dan teruslah bersyukur. Karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bisa pemain musik ke depan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Para singer juga ke depan. Kita menaikkan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan
kami datang kepadamu, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapa, kami akan terus berada di dalam kuasa-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kuasa dan kekuatan firman-Mu itu akan meneguhkan setiap kami dimanapun kami berada. Pengalaman-pengalaman apapun yang kami harus lalui, kami terus ada dalam komitmen bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terukur, kuasa-Mu tidak ternilai. Kami boleh menikmati kasih Tuhan dimanapun. Tuhan, ada berbagai pengalaman-pengalaman iman, kehidupan yang kami lalui. Tuhan izinkan semua itu. Namun Tuhan, kami tahu bahwa ada kuasa-Mu yang besar, yang selalu menopang dan menolong kami. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Gembala yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengetahui kelemahan-kelemahan secara fisik. Secara fisik tubuh jasmani ini lemah, tetapi dia memiliki kekuatan iman kepada Kristus. Dan itulah yang akan menggerakkan anggota-anggota tubuh hamba-Mu melalui iman kepadamu, melalui kuasa, melalui penyertaan-Mu, berkat-Mu yang selalu baru di dalam hidup hamba-Mu. Karena itu Bapa, bersama semua umat-Mu, jemaat yang ada di tempat ini, kami mau bersama menopang hamba-Mu untuk kiranya Tuhan tetap menyertai hamba-Mu, menguatkan, meneguhkan iman percayanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan juga akan memberi kelegaan, memberi kelepasan, kekuatan dan kesembuhan secara fisik ini. Karena dengan tubuh yang sehat, dia boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, boleh melayani kembali. Amin. Tuhan, ada banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan, ada banyak tugas yang Tuhan tanggung, dan biarlah Tuhan, dia boleh tetap melanjutkan dengan baik. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu secara khusus. Tuhan, beri pemulihan dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu bersama anak-anak, anak mantu, cucu, dan semua tim gembala, para majelis, para diakonis, semua jemaat-Mu yang ada bersama di sini. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati pelayanan-pelayanan yang diberikan. Tapi lebih daripada itu Bapa, ada kuasa-Mu, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk terus turun menolong dan memberkati hamba-Mu. Karena itu Bapa, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di sini, GSI Taman Surya. Tuhan, Engkau membawa mereka dalam sebuah pertumbuhan rohani yang sehat. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh melalui hari-hari yang sulit, hari-hari yang membuat kami cemas, tetapi di balik itu Tuhan semakin memperlihatkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menyertai, hadir di tengah-tengah pergumulan, kesulitan kami. Mereka yang bekerja, Tuhan memberkati. Usaha-usaha apapun yang mereka lakukan, biarlah semua berhasil.
dalam keluarga rumah tangga, suami istri, anak-anak, mereka yang dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat, kecerdasan, bahkan iman kepada Kristus dalam menjalani bahkan pergumulan-pergumulan yang ada. Mereka boleh lalui untuk senantiasa bersuka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan tim gembala majelis yang ada di sini untuk mengelola pelayanan di sini. Tuhan berkati mereka untuk bersama-sama dengan ibu gembala yang ada. Pada waktunya Tuhan, mereka akan terus ada di dalam pelayanan bersama. Karena itu Bapak, jangan Engkau biarkan mereka untuk undur di dalam pengalaman-pengalaman yang dialami. Tetapi biarlah pengalaman-pengalaman itu akan membawa mereka semakin kuat, semakin teguh, dan kasih karunia Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di berbagai tempat. Dalam pelayanan-pelayanan, Tuhan hadir di sana. Secara khusus sinode GSI yang akan melaksanakan sidang sinode pada 24-27 Oktober 2023 di Cipayung, Bogor. Kami berdoa Tuhan cukupkan semua keperluan dan kebutuhan para peserta, semua acara yang akan dilakukan, bahkan juga dana yang dibutuhkan. Tuhan cukupkan, dan kami percaya Tuhan yang mengadakannya. Terima kasih Bapak. Akhirnya jemaatmu yang ada yang hadir hari ini, hamba berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Mereka tetap setia kepadamu dan melakukan tugas-tugas pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Semua pelayanan dan pengorbanan yang mereka lakukan, Engkau lipat, Engkau balaskan berlipat kali ganda. Dan kami percaya mereka yang melayani, mereka yang berkorban akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Ini doa, syukur dan salawat kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kami serahkan kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ketum, Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta dan Pemala yang sudah memberkati kita, dan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Minta kesediaan Kotekmi dan Ibu untuk membawa kita dalam persembahan, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu dengan kekuatan yang Tuhan beri, hikmat yang Tuhan beri. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu, dan Tuhan juga berkati keluarga hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan dalam bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segera
persilakan untuk maju ke depan. Yang berulang tahun dalam minggu ini, silakan untuk didoakan seperti biasa. Gak ada ya Kak Rina? Oh gak ada, puji nama Tuhan. Oke, semua dalam keadaan sehat dan kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita. Kita bersyukur tadi kita sudah didoakan oleh Bapak Gembala. Semua pokok doa kita kayaknya sudah dirangkum tadi. Iya ya. Jadi kita berdiri bersama, kita akan berdoa secara khusus bagi bangsa kita. Kita berdoa, kita ada di tengah kota Jakarta, kita berdoa bagi bangsa kita. Kami minta kesediaan Ibu Penatua Esther untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Sekali lagi berdoa juga, kita terus mendukung Ibu Gembala kita dalam doa, dan juga kita berdoa bagi yearly meeting yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang tadi. Saya ingat jemaat yang sakit bukan hanya Ibu, tetapi Ibu Heni. Seperti biasa kita masih berdoa untuk Ibu Heni. Kita juga berdoa untuk Ibu Eli, dan kita juga berdoa Ibu Nur di belakang yang terus membutuhkan dukungan doa kita. Kami minta kesediaan Ibu Esther, Ibu Penatua Esther untuk berdoa bagi pokok doa ini. Setelah Ibu Esther berdoa, Bapak Ketua akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Itu saja. Kita akan naikkan pujian yang tadi dengan sayang. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Tuhan mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa pertolongan kami datang daripada-Mu. Karena itu biarlah pertolongan-Mu juga hadir Tuhan. Untuk Ibu Gembala kami, orang tua kekasih kami Tuhan. Penyertaan Tuhan bersama dengan dia melewati masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi. Biar kasih karunia-Mu cukup baginya Tuhan melewati semua. Pertolongan Tuhan juga menyertai orang-orang yang dia kasihi dengan sabar membantu merawat pilihan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Kami percaya Engkau cukup buat hidupnya. Amin. Kami juga berdoa untuk sampai Heni. Kami berdoa untuk Kudus. Kami berdoa juga untuk jemaat yang lain yang ada di dalam golongan ini. Kau tabib dari segala tabib. Amin. Kau dokter dari segala dokter. Amin. Kuasa dan satu tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan yang menyertai mereka melewati hari-hari yang harus mereka jalani. Kaulah penghibur sejati dalam kehidupan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yearly meeting pada bulan Oktober nanti. Yes. Tuhan yang tahu apa yang mereka perlu. Tuhan yang akan mencukupi di dalam segala kelimpahan-Mu. Yes. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga yang menopang mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk datang ke yearly meeting dengan satu tujuan. Mereka memenuhi panggilan-Mu dan melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan Tuhan, memajukan pelayanan di tempat di mana Tuhan mempercayakan mereka ada dan berada. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk kota kami. Kami tahu ketika kami ada dan menjadi warga negara Indonesia, ketika kami lahir, kami ada di negara ini. Kami tidak bisa memilih. Tapi kalau Tuhan tempatkan kami, biar ada lutut kami Tuhan yang berlutut untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini. Tuhan menolong dan menyertai mereka
mulai dari area yang terkecil, RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai kepada tingkat yang tertinggi, presiden, dan orang-orang yang duduk menjadi keanggotaan DPR. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Kejujuran, tanggung jawab ada dan terjadi di negeri ini, Tuhan. Sehingga Kau memiliki belas kasihan untuk bangsa itu. Tuhan tolong orang-orang percaya yang duduk di dalam pemerintahan agar mereka punya integritas, Tuhan, punya dedikasi untuk mereka mengerjakan semata-mata ada kemuliaan Tuhan atas apa yang mereka lakukan. Tuhan juga menyertai pemilu di tahun 2024 ini. Kami mempercayakan semua sesuatu yang terbaik terjadi di negeri ini. Tuhan tolong kami agar kami tidak berucap yang tidak benar, agar kami tidak berucap yang tidak baik, agar kami tidak berucap yang mengkhawatirkan atau ketakutan rakyat. Karena lewat ucapan, tanpa kami sadari kami mengimani itu semua. Tapi biarlah pagi ini kami mengimani Tuhan bahwa yang terpilih adalah yang datang dari Tuhan. Yang terpilih adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga negeri ini boleh semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Perlindungan Tuhan menyertai orang-orang yang percaya di dalam Engkau. Dengan apapun yang mereka hadapi di bangsa ini, mereka tetap percaya bahwa kasih menyertai mereka. Dan iman percaya mereka semakin teruji, semakin benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadir-Mu bagi kami pada pagi ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada tim gembala majelis dan juga kepada semua jemaat yang mempercayakan pelayanan hari ini boleh hadir bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.